Selamat datang di channel Dastan Expert. Dalam video teks kali ini, kita akan mengulas tentang 20 iblis paling menakutkan yang kisahnya melegenda sepanjang zaman. Alam semesta memiliki banyak rahasia yang belum terungkap, mulai dari asal penciptaannya, hingga makhluk-makhluk yang menempatinya selain manusia. Dalam sains, iblis, demon atau devil merupakan interpretasi kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang di bumi ini. Namun, dalam pandangan sosial, budaya, dan agama, keberadaan iblis bisa dikatakan ada secara nyata, dalam balutan fisik yang mampu berinteraksi dengan alam manusia. Ada sebagian orang yang mengetahui tentang kisah mereka, seperti mitologi yang ditinggalkan dari masa lalu. Tapi sebagiannya lagi banyak orang yang tidak tahu bagaimana wujud dan kekuatan mereka. Bahkan, ada banyak kalangan ilmuwan cerdas yang pernah menemukan teori-teori sains hebat, juga percaya dengan keberadaan atau eksistensi dari iblis ini, yang dicatat dalam laman Nature. Akan tetapi, pandangan mereka terhadap iblis mungkin agak berbeda dengan pandangan orang awam pada umumnya. Terlepas dari itu semua, pada sistem budaya dunia ini, ada banyak nama-nama iblis yang dipercaya eksis, bahkan sudah menjadi bagian penting dalam kultur manusia. Siapa saja mereka? Dastan Expert akan membahasnya untuk Anda, yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Lucifer, raja dari semua iblis. Dalam literatur agama Samawi, Lucifer disebutkan sebagai iblis terkuat di dunia ini, memiliki pangkat dan derajat paling tinggi sebagai raja para iblis. Ia merupakan interpretasi dari keangkuhan atau kesombongan, dan mewakili 7 dosa mematikan atau dosa utama. Dalam literatur Kristen, Lucifer adalah malaikat yang paling dekat dengan Tuhan dan merupakan pemimpin dari malaikat lainnya. Lucifer juga malaikat paling yang wujudnya paling indah di surga. Hal itulah yang mengakibatkan Lucifer menjadi sombong dan merasa dirinya sejajar dengan Tuhan. Pada saat itu hanya ada Tuhan dan para malaikat-malaikatnya. Sampai pada suatu masa, Tuhan punya mainan baru dan sangat sayang kepada mainannya tersebut, yaitu manusia. Karena sayangnya itu, kedudukan manusia lebih mulia di atas para malaikat, sehingga membuat Lucifer cemburu. Lucifer mencoba melakukan kudeta kepada Tuhan. Peperangan antara malaikat di surga pun terjadi, hingga akhirnya malaikat Mikail dan malaikat Allah lainnya berhasil mengalahkan Lucifer. Tuhan yang marah lalu melempar Lucifer dan sepertiga malaikat di surga yang mendukungnya ke bumi. Dalam Islam Lucifer dikenal sebagai Azazel atau Azazil, yaitu iblis yang menolak bersujud pada Nabi Adam. Azazil adalah nama asli dari iblis, yang merupakan pemimpin kelompok Saitan. Menurut legenda bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat. Setelah penciptaan Adam, ia enggan untuk bersujud kepada Adam seperti yang diperintahkan Allah, hingga Allah mengutuknya. Wujudnya yang sangat indah diubah menjadi bentuk seperti babi hutan, kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Penangguhan umur Azazil, Azazil diberi umur hingga hari akhir kiamat, dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin untuk menemaninya di neraka jahanam kelak. Ifrit adalah sejenis jin yang disebut dalam kitab suci Al-Quran. Ifrit disebutkan dalam surah An-Naml. Berkata, Ifrit yang cerdik dari golongan jin. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.
Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Berdasarkan ayat di atas, keberadaan dari jin Ifrit sangat tampak dalam forum kerajaan Nabi Sulaiman. Ifrit adalah salah satu jenis jin yang bisa menampakkan diri menjadi berbagai bentuk dan wujud. Ada beberapa fakta mengenai jin Ifrit. Mengutip dari buku Rahasia Jin, tak terhitung karya Lutmo Fazil. Berikut adalah fakta-fakta mengenai jin Ifrit. Jin Ifrit merupakan golongan jin paling atas, raja dari bangsa jin. Terdapat dua jenis jin Ifrit, yakni Ifrit Muslim dan Ifrit Kafir. Jumlah jin Ifrit Kafir lebih banyak dibandingkan jin Ifrit Muslim. Jin Ifrit Muslim memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan jin Ifrit Kafir. Jin Ifrit memerintah tempat-tempat tertentu di alam jin. Jin Ifrit memiliki sayap, tetapi terdapat beberapa jin Ifrit yang tidak memilikinya. Jin Ifrit memiliki singgasana yang besar dan agung. Jin Ifrit mempunyai kekuatan yang lebih kuat dibandingkan golongan jin lainnya. Kekuatan satu jin Ifrit setara dengan 1000 jin biasa. Jin Ifrit biasanya dipakai seseorang untuk dijadikan khodam atau pembantu manusia berhati jahat. Terlebih untuk para dukun, peramal, dan tukang sihir. Al-Ifrit bertugas untuk merayu manusia dengan jebakan-jebakan muslihatnya. Balor merupakan iblis yang muncul dalam mitologi Keltik. Bertubuh tinggi besar, bermata satu menyala, iblis jahat ini memilih bersemayam di kedalaman laut dan danau yang sangat gelap. Balor merupakan sosok iblis yang sangat kuat. Saking kuatnya, orang yang hanya bertatapan mata dengannya bisa langsung mati saat itu juga. Dalam cerita rakyat yang dikumpulkan pada abad ke-19, Balor adalah seorang pejuang atau tiran yang tinggal di Pulau Tori. Balor mendengar ramalan bahwa dia akan dibunuh oleh cucunya. Untuk menghindari nasibnya, Balor mengurung putri satu-satunya, Etnea, di sebuah menara agar dia tidak bisa memiliki keturunan. Suatu hari Balor pergi ke daratan dan mencuri sapi ajaib gelas gaib Nen, milik Makainili. Makainili mengetahui bahwa satu-satunya cara dia bisa mendapatkan sapi ajaibnya kembali hanya ketika Balor mati. Dengan bantuan roh familiar perempuannya, Leanan Side, bernama Birok, memasuki menara dan menemukan Etnea, dan kemudian ia menyetubuhi Etnea. Waktu pun berlalu, Etne melahirkan 3 orang putra. Balor yang takut akan ramalan itu menjadi nyata, memerintahkan ketiganya untuk ditenggelamkan. Tetapi satu orang anak Etne selamat tanpa sepengetahuan Balor. Anak itu diasuh oleh seorang pandai besi yang merupakan pamannya. Pada suatu hari Balor akhirnya bertemu dengan anak yang tidak lain adalah cucunya sendiri dan diterbunuh olehnya. Belphegor adalah simbol dari Sloth, atau kemalasan yang merupakan salah satu dari 7 dosa mematikan. Ia memiliki wujud sebagai makhluk mengerikan yang berjenggot, memiliki tanduk, dan berkuku tajam. Ia akan memberikan seseorang kekayaan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah bersekutu dengannya dan tidak mengimani Tuhan. Dalam dunia modern iblis ini bekerja secara nyata dengan tipu daya seperti dalam praktik judi. Bahkan banyak situs judi online menggunakan istilah dan nama iblis ini. Dalam demonologi, Baal Peor adalah seorang iblis, dan salah satu dari 7 pangeran neraka. Behemoth adalah makhluk mitologi yang sering disebut dalam beberapa kisah. Namanya sendiri memiliki makna, sesuatu yang sangat kuat. Dalam ajaran Yahudi, Behemoth digambarkan sebagai monster bumi yang pertama kali muncul, dan simbol dari kehancuran. Namun, kalangan sejarawan meyakini bahwa Behemoth merupakan makhluk purba yang terkenal buas dan ganas, meskipun tidak diketahui dari spesies apa. Keberadaan makhluk ini sudah dicari oleh banyak ilmuwan, filsuf, dan ahli agama sejak zaman dulu. Konsep akan Behemoth berbeda dengan iblis pada umumnya.
Behemoth justru dipercaya oleh akademisi, sebagai hewan purba yang masih tersisa pada zaman Ayub pada kisah Perjanjian Lama. Dalam kepercayaan kuno, Behemoth dikaitkan dengan kekuatan tanpa tanding, yang juga dihubungkan dengan kesombongan. Memiliki nama lain Akem Manah, Akoman, dan Akvan. Konsep Akem Manah sudah dibuktikan dalam Gata, teks tertua Zoroastrianisme dan diyakini telah disusun oleh Zoroaster sendiri. Dalam Shahnameh Ferdowsi, Akvan atau Akem Manah digambarkan memiliki rambut panjang, mata biru dan kepala seperti gajah dengan mulut penuh taring. Dalam artian yang sekarang, Akem Manah berarti pikiran atau niat jahat. Iblis jahat ini memiliki satu tujuan, yakni mencegah manusia untuk melakukan tugasnya sebagai manusia. Misalnya menjadi orang tua yang baik, membantu orang yang kesulitan, atau membuat manusia menjadi malas bekerja dan lain sebagainya. Asmodeus atau Ashmedai dalam bahasa Hebreu adalah raja para iblis yang disebutkan dalam buku Tobit. Asmodeus juga sempat disinggung di beberapa legenda Talmud, antara lain dalam kisah pembangunan kuil Salomo. Dalam ajaran Kristen Renaissance, dia dikenal sebagai raja dari 9 neraka. Dia juga menempati posisi sebagai salah satu dari 7 pangeran neraka. Asmodeus sering digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi atau lust, salah satu dari ke-7 dosa utama yang mematikan. Penampakan dirinya digambarkan memiliki 3 kepala, yang pertama adalah banteng, kedua menyerupai manusia dan ketiga adalah domba jantan. Selain itu, ia memiliki ekor ular dan dari mulutnya muncul api dan berdudukkan di atas naga neraka. Manusia yang tergoda dalam godaan Asmodeus, akan dihukum selamanya dalam neraka tingkat 2. Neraka tingkat 2 adalah tingkatan bagi mereka yang terkait dengan dosa seks dan pikiran kotor. Leviathan adalah monster yang disebut dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Menurut Alkitab, Leviathan adalah makhluk raksasa yang hidup di lautan. Ia mempunyai kulit sangat keras yang mampu menghancurkan semua senjata. Selain itu, ia juga memiliki mata yang bercahaya yang digunakan untuk melihat di lautan yang dalam dan gelap. Leviathan merupakan sebuah spesies terbesar di bumi, karena ukurannya yang begitu besar, sehingga makhluk ini hampir pasti tidak akan pernah ditahan maupun ditangkap. Diduga awalnya makhluk ini merupakan sejenis arthropoda laut berukuran yang sangat besar dan dikenal sebagai Leviathan oleh pelaut zaman dulu dan hanya dijadikan mitos. Namun keberadaan tentang Leviathan sendiri pernah terdeteksi oleh Mobile Task Force Gamma 6, di sebuah pulau yang dirahasiakan tempatnya. Menurut pengakuan seorang ilmuwan, yang sedang melakukan penelitian, bahwa ia menemukan sebuah pulau yang telah berpindah 3 km dari lokasi semula. Mendengar pengakuan tersebut, sebuah organisasi pemerintah Amerika USX dan SCP Foundation pun diturunkan untuk memantau dan mengintai pulau tersebut. Tim USX dan SCP Foundation pun mengungkapkan bahwa pulau tersebut memiliki tonjolan seperti batu dan mempunyai massa organik hidup yang sangat besar. Dilansir oleh nationalgeographic.com dan University of Queensland Boat Club menyatakan bahwa lokasi tinggal spesies itu memang tak bisa diketahui secara pasti, namun satelit pencitraan dan analis eksentrik di orbit bumi menunjukkan bahwa keberadaan makhluk tersebut terletak di selatan Samudra Atlantik, mungkin di sekitar ujung Amerika Selatan. 2 orang ilmuwan dalam penelitian tersebut yang identitasnya sangat dirahasiakan, mengungkapkan bahwa Leviathan memiliki panjang tubuh sekitar 8.000 km sebelum tahun 2000, dan diduga makhluk ini sudah ada dari era Kambrium. Pergerakan Leviathan memang sangat lamban, hanya 1 km, minggu. Tetapi makhluk tersebut mengambang dan bergerak mengikuti arus laut. Gempa yang terjadi di sekitar daerah tersebut menunjukkan bahwa dia bernapas setiap 3 bulan, dan diduga makhluk tersebut sedang tidak aktif atau hibernasi.
Sekitar tahun 1900-an, US National Oceanic and Atmospheric, sebuah lembaga yang tidak terafiliasi oleh pemerintah Amerika Serikat, secara tidak sengaja mendeteksi suara ultra dengan frekuensi rendah yang berasal dari XXX kilometer pantai barat daya Amerika Serikat. Meskipun rekaman tersebut sudah ditutupi oleh agen-agen terbaik, tetap saja berita mengenai hal tersebut bocor ke berbagai media. Akan tetapi, apabila ada sebuah organisasi yang tidak resmi dan warga sipil yang berusaha mencari tahu atau mengadakan analisa terhadap makhluk tersebut, akan dilarang secara paksa dan menembak mati bagi mereka yang bersikeras. Begitu juga setiap rekaman satelit yang menunjukkan pergerakan Leviathan, entah milik negara manapun, maka rekamannya akan diambil alih dan dihancurkan oleh agen-agen resmi yang sudah disiapkan. Iblis menakutkan yang dideskripsikan memiliki tubuh yang merupakan gabungan dari gurita, naga, dan manusia. Wujudnya yang mengerikan tersebut dikatakan seperti sosok alien yang turun ke bumi, sangatlah mengerikan. Disembah sebagai dewa, Cthulhu dikatakan merupakan mimpi buruk manusia di mana ia bisa membawa kehancuran bagi bumi. Pada tanggal 23 Maret tahun 1925 terdapat seorang manusia yang kabarnya melakukan kontak komunikasi dengan iblis ini. Laporan ini dilaporkan oleh seorang pria bernama Gustav Johansen. Namun sayangnya info lebih lanjut tidak bisa diberikan oleh Johansen karena dirinya meninggal dunia terlebih dahulu. Kematian Johansen pun masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. Astaroth sering digambarkan sebagai iblis yang mengenakan mahkota, memegang ular beracun di salah satu tangannya, dan menunggangi seekor binatang bersayap naga dengan buntut ular. Astaroth merupakan bentuk pria dari iblis Ashtaret. Ia dijuluki pangeran dari neraka dan dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Phoenician. Astaroth lah yang memberikan manusia kekuatan sihir, agar dapat menguasai ular bagi mereka yang menyembahnya. Pada era modern, Astaroth bersama dengan Beelzebub, mewakilkan kemalasan dalam iblis penyebab 7 dosa mematikan atau 7 deadly sins. Dan sebagai iblis sudah pasti, ia akan menggoda manusia dan menariknya untuk masuk ke dalam neraka yang akan mendapati siksaan tiada akhir. Malphas merupakan salah satu iblis paling menakutkan, memiliki kemampuan yang dapat mengungkap keinginan seseorang yang paling dalam. Menurut cerita, Malphas adalah pemimpin iblis kedua setelah Satan. Malphas digambarkan sebagai penguasa neraka yang agung dan perkasa, dengan 40 legiun iblis di bawah komandonya. Abaddon atau Apollyon menjadi iblis terkuat di dunia, yang kedua setelah Raja Iblis Lucifer. Julukannya memiliki arti kebinasaan, atau si penghancur. Ia disebut-sebut merupakan raja dari lubang tanpa dasar, jurang maut, yang berisikan jiwa-jiwa yang tersesat dan raja dari musibah belalang, Locus. Ia sering disetarakan dengan Asmodeus yang merupakan salah satu raja neraka serta dikatakan bahwa ialah yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan ke dunia. Dalam kisah lain yang menceritakan, bahwa Abaddon dikatakan adalah malaikat yang bernama Muriel dan diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengumpulkan tanah yang akan digunakan untuk menciptakan Adam, si manusia pertama. Sesudah tugasnya selesai, ia ditunjuk sebagai pelindung segalanya, The Guardian. Semua makhluk takut akannya, termasuk malaikat, iblis dan makhluk lainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah malaikat kematian. Chimeris digambarkan dalam Lemegeton sebagai prajurit saleh yang menunggangi kuda hitam, dan memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun yang hilang atau tersembunyi, mengajarkan trivium, tata bahasa, logika, dan retorika, dan membuat seorang pria menjadi prajurit yang serupa dengan dirinya. Dia memegang pangkat markis, dan dilayani oleh 20 legiun iblis. Dalam Harlean MS 6482, berjudul Rahasia Rosicrucian, Thomas Rood mencantumkan Chimeris sebagai roh ke-26 yang digunakan oleh Raja Salomo.
Azazel dikatakan adalah salah satu dari 4 raja neraka selain Astaroth, Beelzebub, dan Satan. Ia sering dikaitkan dengan kegelapan dan kekeringan di padang pasir. Bahkan Azazel lah yang dikatakan membuat kejahatan di dunia, hingga akhirnya air bah datang untuk membersihkan kejahatan tersebut. Beberapa menyebutkan bahwa Azazel merupakan malaikat yang memberikan manusia pengetahuan, padahal itu bukan tugasnya dan seharusnya hal itu tidak boleh diajarkan, terlebih ia mengajarkan manusia untuk menanyakan mengenai hukum alam. Oleh karena itu, beberapa orang mengatakan bahwa ia merupakan ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan. Seperti diulas dalam laman Britannica, Azazel dalam kepercayaan Yahudi kuno dimaksudkan untuk merujuk pada iblis atau roh jahat yang disebut-sebut sebagai iblis yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa untuk pertama kalinya. Itu sebabnya, dalam kepercayaan kuno, ada ritual persembahan yang melibatkan 2 ekor kambing jantan yang merepresentasikan kebaikan dan kejahatan. Dalam laman New World Encyclopedia, menurut ilmuwan dan ahli sejarah teologi, Azazel diserap dari 2 kata Ibrani kuno, yakni Azaz yang berarti kuat atau lancang dan El yang berarti Tuhan. Jika kata majemuk ini digambarkan secara utuh, makna Azazel bisa diartikan sebagai makhluk yang diciptakan kuat dan perkasa. Sementara, pada Alkitab Perjanjian Lama dijelaskan bahwa konsep Azazel merujuk pada kambing hitam yang dikorbankan, dilepaskan di padang gurun atau tebing, untuk acara ritual Yahudi kuno. Namun, kini banyak pihak meyakini bahwa Azazel merupakan konsep atau analogi dari perbuatan manusia dan tidak merujuk pada sosok tertentu. Dicatat dalam laman Britannica, iblis bernama Mammon atau Mammon merupakan iblis yang berkaitan dengan kekayaan dan harta duniawi. Dalam agama Kristen, kata Mammon sendiri ada dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam kitab Matius. Sejarawan dan kalangan akademisi meyakini bahwa Mammon merupakan interpretasi dari orang-orang yang serakah akan uang. Masih dalam laman Britannica, sejak abad ke-16, Mammon sering digunakan oleh bangsa Eropa untuk menyebut atau merujuk pada orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara-cara yang jahat. Uniknya, selain dipercaya dalam lingkup agama, keberadaan Mammon juga dipercaya dalam lingkup sekuler bangsa Eropa di era abad pertengahan. Dalam sumber-sumber kekristenan dan Alkitab, Beelzebub adalah nama lain dari setan. Dalam demonologi Kristen, Beelzebub adalah salah satu dari 7 pangeran neraka berdasarkan pendapat Katolik mengenai neraka. Buku Dictionary Infernal menggambarkan Beelzebub sebagai seekor lalat bersifat iblis yang juga terkenal sebagai Lord of the Fleas. Dalam Testamen Salomo, Beelzebub muncul sebagai pangeran setan dan mengatakan bahwa ia dahulu adalah malaikat surgawi yang unggul yang terkait dengan bintang Hesperus, yang merupakan nama Yunani untuk planet Venus. Beelzebub mengklaim sebagai penyebab kebinasaan melalui tirani, penyebab setan disembah di antara manusia, pembangkit syahwat pemuka agama, penyebab kecemburuan di perkotaan dan pembunuhan, dan pemicu perang. Baal atau Bael atau dalam bahasa Arabnya Baal As-Zubab, merupakan raja pertama neraka yang juga menyimbolkan kerakusan, ketamakan, di mana ia akan mengajak manusia untuk memilih-milih makanan, makan makanan yang mahal, banyak dan secara rakus. Ia juga sering diasosiasikan dengan wujud sebagai dewa lalat dan keberadaannya dikatakan merupakan musibah bagi manusia dan surga sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa kisah mengatakan sebenarnya ia adalah identitas lain atau jelmaan dari Satan dan ia merupakan raja pertama dari neraka yang mengajarkan ilmu menghilang dan juga sihir kepada manusia. Dagon oleh masyarakat kuno Filipina dikenal sebagai iblis pembalas dendam. Eksistensi dirinya sangat terkenal oleh suku-suku kuno di seluruh dunia, antara lain oleh masyarakat Babilonia, Amorit, Akkadian, dan Filipina. Dagon lahir sebagai salah satu penatua Brut, keturunan langsung Exhahondor. Memiliki kekuatan,
kekuasaan, dan kekejaman yang luar biasa, bahkan melebihi kerabatnya. Dagon adalah perwujudan dari aturan keras primordial. Dagon adalah nama dewa utama sembahan bangsa Filistin. Secara umum, Dagon lebih dikenal dengan nama Dagan. Beberapa teori mengaitkan bahwa Dagon adalah kraken dari mitologi Yunani, mengingat kesamaan tugas yaitu sebagai makhluk pembalas yang akan menghancurkan segalanya. Dambala adalah loa dari tradisi Voodoo dan roh yang terkait dengan kematian. Dambala adalah iblis ular dalam ajaran Voodoo. Dia diyakini sebagai dewa langit yang menciptakan kehidupan. Dia sangat dihormati oleh para dukun Voodoo yang dikenal dapat menciptakan zombie. Dalam kepercayaan Katolik, beberapa sumber yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, menyebutkan bahwa dia adalah ular jelmaan dari tongkat Nabi Musa. Penduduk kuno di Afrika sangat takut akan legenda Coyote, iblis bertubuh manusia yang memiliki kepala seekor anjing. Mungkin ini adalah yang orang barat sebut sebagai werewolf. Konon, seseorang yang melihat penampakan Coyote dipercaya hidupnya akan tertimpa malapetaka. Itulah beberapa nama-nama iblis yang kisahnya masih melegenda hingga kini. Dan ternyata, iblis dan konsep akan kejahatan itu terdiri dari banyak rupa dan jenis. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh rahmat Tuhan dari godaan iblis yang menyesatkan.